Halo, gua Agung. Gue mau nanya nih, buat lo yang udah punya pasangan, menurut lo pasangan sekarang nih udah bener belum sih? Apakah dia benar-benar pasangan yang lo butuhin? Atau sebenarnya mau sama dia itu karena ya pengen aja gitu punya pasangan yang penampilannya atau perilakunya tuh kayak gitu? Atau jangan-jangan macarin dia itu cuma karena nggak ada pilihan lain aja? Nah, sebenarnya memilih pasangan itu penting nggak sih? Menurut gue penting. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ketika lo memilih pasangan, apalagi lo salah dalam memilih itu, justru kemungkinan hidup lo berkembangnya lebih lambat. Apalagi soal karir lo. Mungkin banyak ya di luar sana orang-orang yang awalnya itu ketika dia jomblo, karirnya tuh bagus. Tapi ketika dia menemukan pasangannya, justru malah down. Karena kenapa? Mungkin ya pasangannya nggak ngasih ruang gerak yang bebas buat dirinya. Makanya tuh terjadilah seperti itu. Nah, gimana sih caranya biar bisa ketemu sama orang yang tepat supaya tidak terjadi kesalahpahaman? Percaya atau enggak, hal yang sama terjadi nih. Sering bahkan seputar pemilihan pasangan, apalagi dalam konteks kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya kita harus bisa mementingkan kebutuhan loh, dan bukan justru keinginan yang terus dicari di diri seseorang, kayak gitu. Nah, kalau soal ngomongin itu, contoh mungkin ya, kalau kebutuhan itu kan mungkin yang misalkan nih, kayak kita tuh butuh temen curhat atau mungkin butuh ya orang yang mungkin hampir sama kayak temen, yang bisa diajak cerita-cerita, ya healing, ke sana ke sini, sikap dan perilakunya mungkin. Nah, kalau soal untuk keinginan, mungkin salah satunya itu ya cantik. Ya walaupun kita tahu ya mungkin dari cantik atau tampan itu mungkin ya bisa ngebahagiain kita beberapa persennya. Cuman kan mungkin ya nggak selamanya cantik itu ya abadi gitu. Apalagi semakin menuanya kita, kecantikan itu ya bakalan pudar ya kan. Makanya lu harus membedakan nih, yang mana yang harus diprioritaskan dulu. Apa yang lu butuh, apa yang lu ingin, kayak gitu. Nah, di antara itu lu harus bisa ya ngeprioritasin dulu tuh, kayak gitu. Apalagi kan manusia mungkin sebagai makhluk sosial itu butuh ya yang namanya interaksi kayak gitu. Semacam yang mungkin iya ngobrolin aktivitas, terus ngelakuin interaksi gitu kan. Nah, selain itu juga sebenarnya ada ya yang namanya tuh mungkin love map kayak gitu. Nah, love map itu apa sih? Nah, love map itu sebuah peta yang lo bangun. Mungkin bisa dibilang pondasi dasar ya untuk bisa ngedapetin yang namanya tuh harmonis ya. Nah, di sini tuh ya lo harus bangun di otak lo tuh mengenai hal-hal yang ada di hidup pasangan lo. Dan menurut Gottman, semakin banyak dan semakin personal hal yang bisa lo ngertiin dari hidup pasangan lo, maka makin besar peluang relationship lo bisa bertahan dengan harmonis. Nah, untuk ngedapetin love map yang bagus tuh, ya lo harus ngebangun love map itu ya dengan cara lo harus banyak ngedengerin dan ngertiin sebanyak mungkin tuh detail soal hidup pasangan lo. Ya seperti kondisi keadaan egonya, terus ya kondisi mungkin karirnya seperti apa, terus ya emosionalnya, dan apa yang dia suka, dan mungkin masih banyak hal ya. Kan ya namanya hubungan, mungkin ya lo tahu di awal mungkin selalu ada yang namanya tuh perbedaan. Nah, gimana tuh perbedaan itu
biar bisa jadi satu kesamaan, itu. Nah, kalau seandainya lo nggak bisa kayak gitu, lo mau gimana bisa ngebangun love map yang bagus gitu di hubungan lo?